Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Papa kerja dulu ya, ingat Cesi jangan nakal, nanti mama marah, ucap Randi tersenyum. Dadah Pak, ucap Rania lalu mematikan sambungan teleponnya. Setelah sambungan teleponnya telah terputus, Rania langsung memeluk ponselnya sambil tersenyum bahagia. Dia merasa sangat bahagia karena akhirnya hubungannya dan Randi bisa semakin dekat. Sedangkan Mila yang melihat kebahagiaan Rania hanya bisa mengepalkan tangannya geram. Dia merasa sangat kesal karena melihat Randi yang semakin dekat dengan Rania. Sial, kenapa sih aku selalu terlambat? Dulu Tika, sekarang Rania. Lihat saja, aku akan membuatmu bernasib sama dengan sahabatmu itu. Batin Mila mengepalkan tangannya geram. Mil, kau sedang apa di situ? Tanya Rania ketika melihat Mila berdiri di depan pintu. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberikan laporan pengeluaran kita hari ini, ucap Mila tersenyum. Oh, terima kasih, ucap Rania menerima dokumen yang diberikan Mila. Mil kau sibuk gak? Tanya Rania kembali. Tidak, memangnya kenapa? Tolong kau antarkan bekal untuk Mas Randi. Dia tidak bisa datang ke sini karena sibuk. Mendengar ucapan Rania, Mila langsung tersenyum. Dia merasa bahagia karena akhirnya dia bisa mempunyai kesempatan untuk mendekati Randi. Baiklah, aku akan mengantarnya, ucap Mila tersenyum penuh semangat. Tapi apa kau tidak takut jika aku merayu Randi? Tanya Mila menatap aneh Rania. Tidak, jika kau mau mengodanya silakan saja, ucap Rania tanpa menatap Mila. Mendengar ucapan Rania, Mila langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia menatap Rania dengan tatapan penuh kebingungan. Aku tidak pernah melarang siapapun untuk menggoda suamiku. Karena aku tidak punya waktu untuk mengawasinya 24 jam. Hanya dia yang bisa menjaga hatinya sendiri. Kesetiaannya pada hubungan kami ada pada dirinya, ucap Rania tersenyum. Jika kau mau menggodanya silakan saja. Karena jika dia tergoda dengan dirimu maka itu tandanya jika dia bukan pria yang setia. Namun, jika dia tidak tergoda sama sekali maka itu artinya mata, hati, kesetiaan dan tubuhnya hanya tertuju padaku, ucap Rania tersenyum sinis. Jika aku terus mengodanya, tanya Mila. Mendengar pertanyaan Mila, Rania langsung bangkit lalu menatap Mila dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Maka kau akan berhadapan denganku, ucap Rania tersenyum sambil menepuk bahu Mila, lalu membawa Cesi menjauh dari Mila. Sesampainya di depan ruangan Randi, Mila langsung merapikan make up-nya. Tidak lupa dia mengambil bedak dan lipstik yang selalu dia bawa di dalam tasnya. Dia mengoleskan lipstik di bibirnya agar nampak lebih merah menggoda. Sempurna, aku yakin Randi akan tergoda dengan kecantikanku. Lagian dilihat aku jauh lebih menarik dari Rania, ucap Mila sambil menatap kecantikannya di cermin. Setelah memastikan penampilannya sempurna, Mila berlahan masuk ke ruangan Randi. Dia mencoba membuka kancing bajunya agar belahan dadanya yang menggoda dapat dilihat oleh Randi. Dia rela melakukan apapun asalkan dia bisa mendapatkan Randi. Walaupun itu mengorbankan kehormatannya. Hai, Ran, ini aku bawakan makan siang untukmu, ucap Mila meletakkan bekal di meja kerja Randi sambil membungkukkan tubuhnya. Melihat belahan dada Mila yang montok, Randi langsung mengusap wajahnya kasar. Bukannya merasa tergoda dia malah merasa jijik kepada Mila. Apakah kau ingin menggodaku? Tanya Randi tersenyum sinis. Tidak, aku hanya ingin mengantarkan makanan untukmu. Aku melihat kau tidak datang ke restoran. Jadi aku mengkhawatirkanmu, ucap Mila manja lalu duduk di meja tepat di depan Randi. Karena Mila menggunakan rok mini, jadi Randi dapat melihat dengan jelas paha mulus Mila. Sebagai pria dewasa Randi langsung merasakan ada aura yang berbeda pada tubuhnya. Dia berusaha menelan ludahnya kasar sambil memalingkan wajahnya. Aku tahu kau butuh sesuatu. Aku akan bersedia melayanimu tanpa sepengetahuan Rania, ucap Mila manja lalu membelai leher jenjang Randi. Stop, kau jangan lancang, bentak Randi menepis kasar tangan Mila. Kenapa kau marah seperti itu? Aku hanya ingin membantumu. Aku tahu setelah kepergian Tika kau tidak pernah lagi melakukan itu. Bahkan kau tidak pernah menyentuh istrimu itu. Aku tahu kau menikah dengannya karena terpaksa. Kau tidak mencintainya, kan?
Tapi, bagaimanapun kau itu pria dewasa yang butuh sentuhan, ucap Mila tanpa ada rasa malu sedikit pun. Aku akan memuaskanmu, aku berjanji akan menjadi pemuas ranjangmu tanpa sepengetahuan Rania, ucap Mila tersenyum menggoda lalu menyentuh dada bidang Randi. Stop, dasar kau wanita gila, bentak Randi sontak bangun dari duduknya. Dia menatap geram Mila yang begitu berani menyentuh dirinya. Rasanya ingin sekali dia mematahkan tangan Mila saat itu juga. Aku gila karenamu, karena kau terus menolakku. Memangnya apa kurangnya aku sehingga kau tidak pernah mau menatapku? Kau tanya apa kurangnya dirimu? Kau kurang ini, ucap Randi menunjuk kepala Mila. Maksudmu apa? Kau kurang menggunakan otakmu. Yang kau tahu hanya obsesimu semata, tanpa menggunakan logika. Aku tidak menyangka jika ada wanita yang sangat rendah sepertimu. Bukan hanya rendah akhlak, tapi kau juga rendah martabat. Ups, salah bahkan kau tidak punya martabat sama sekali, ucap Randi tersenyum sini sambil menatap rendah Mila. Asal kau tahu, aku memang belum menerima kehadiran Rania. Tapi, aku tidak akan pernah mengkhianati pernikahan kami. Apalagi dengan wanita murahan sepertimu. Apa perlu aku memanggil gigolo untukmu? Ucap Randi tersenyum sinis. Kau, ucap Mila geram hendak menamparkan Randi. Dengan sigap Randi menangkap tangan Mila lalu menepisnya dengan sangat kasar. Setelah memegang tangan Mila, Randi langsung mengelap tangannya menggunakan tisu. Jangankan melakukan pergulatan panas denganmu. Menatapmu saja aku merasa jijik. Aku tidak punya waktu untuk mengotori tubuhku untuk melayani nafsu bejat wanita murahan sepertimu. Sekarang lebih baik kau keluar dari ruanganku, bentak Randi sambil menunjuk ke pintu keluar. Beraninya kau menolakku, lihat saja aku akan menghancurkan Rania seperti wanita-wanita yang pernah mendekatimu, ancam Mila geram. Sekali saja kau berani menyentuh istriku, maka aku akan mematahkan tanganmu dengan tanganku sendiri, ucap Randi menatap tajam Randi. Sekarang keluar dari ruanganku, teriak Randi menarik kasar tangan Mila. Dia menyeret Mila keluar lalu melempar tubuhnya keluar ruangannya. Melihat itu satpam yang kebetulan berada tidak jauh di sana langsung menghampiri Randi. Kau perhatikan wajah wanita ini, jangan sampai dia menginjakan kakinya di ruanganku, ucap Randi menatap satpam itu. Baik, dok, ucap satpam itu mengangguk patuh. Ayo, nyonya, Anda keluar, ucap satpam itu menarik tangan Mila. Aku bisa jalan sendiri, kau tidak perlu menyentuhku, ucap Mila ketus lalu berjalan keluar rumah sakit dengan penuh kekesalan. Melihat Mila telah keluar Randi langsung kembali ke ruangannya. Dia mengusap wajahnya kasar sambil duduk bersandar di kursinya. Berlahan dia mengingat ancaman Mila. Dia tahu seperti apa Mila, jadi dia mulai takut jika Mila akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Rania dan Chessie. Rania tersenyum sinis melihat tontonan yang ada di layar ponselnya. Tanpa sepengetahuan Randi, Rania telah menyambungkan CCTV yang ada di ruangan Randi ke ponselnya. Bukannya dia ingin mencampuri urusan Randi. Namun, dia hanya ingin tahu bagaimana Randi menghargai pernikahan mereka. Melihat kejadian tadi Rania yakin jika Randi tidak pernah ada niat untuk mengotori pernikahan suci mereka. Rania dapat melihat jika Randi berusaha keras untuk menjaga pernikahan mereka. Bahkan Randi terlihat menolak Mila secara mentah-mentah. Sekarang sudah jelas jika suamiku tidak menginginkanmu. Jadi mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu untuk mendekatinya lagi. Pembuktiannya telah usai. Sekarang giliranku untuk bertindak, ucap Rania tersenyum sinis. Berlahan dia menatap layar ponselnya. Dia melihat fotonya bersama Tika dan Clara yang sedang tersenyum bahagia. Dia menatap keceriaan Tika yang terpancar di foto itu dengan mata berkaca-kaca. Kau yang tenang di sana ya. Aku berjanji akan menjaga Chessie dan Mas Randi dengan baik. Aku juga akan berusaha mengungkap kecelakaanmu. Aku yakin jika ada seseorang di balik kepergianmu. Rania sengaja pulang lebih cepat, karena dia mengingat jika Randi mengajaknya untuk ikut ke pesta. Pada saat memasuki halaman rumah dia mengerutkan keningnya bingung. Dia melihat mobil Randi sudah terparkir di halaman rumah. Sepertinya papa sudah pulang, tapi kenapa tiba-tiba papa pulang cepat? Tanya Rania mencoba berbicara dengan Chessie. Tidak mau banyak berpikir, Rania mencoba melangkahkan kakinya untuk masuk ke rumah. Saat melewati pintu utama dia melihat Randi sudah duduk di sofa. Dia dapat melihat mata Randi yang memerah seperti sedang menahan amarah. Mas, kau sudah pulang?
Tanya Rania berjalan mendekati Randi. Ikut aku ke kamar sebentar. Aku ingin bicara hal penting, ucap Randi datar lalu melangkahkan kakinya menuju kamar mereka. Melihat sikap Randi, Rania langsung bingung. Dia tidak mengerti kenapa Randi sepertinya sedang marah kepadanya. Big, tolong mandikan Casey ya. Sepertinya dia sudah gerah, ucap Rania memanggil Big Ijah yang berada tidak jauh darinya. Baik, Nyonya, ucap Big Ijah lalu mengambil Casey dari gendongan Rania. Nyonya, jika menghadapi suami yang sedang marah, jangan dilawan pakai amarah juga ya. Jadilah air yang tenang untuk menjadi penyejuk hati suami. Ingat ridho suami adalah surga untuk setiap istri, ucap Big Ijah menasehati. Iya, Big, terima kasih ya, Big. Big selalu mau menasehati dan memberikan ajaran yang baik untuk rumah tangga kami, ucap Rania tersenyum. Sama-sama, Nyonya. Bagi orang tua menasehati yang muda itu adalah amanah. Lebih baik Nyonya cepat nyusul Aden. Nanti keburu Aden makin marah, ucap Big Ijah tersenyum. Mendengar ucapan Big Ijah, Rania hanya tersenyum mengangguk. Dia langsung berjalan menemui Randi yang sedang menunggunya di dalam kamar. Sesampainya di kamar, Rania melihat Randi sedang duduk di tepi ranjang. Rania melihat mata dan wajah Randi yang memerah. Rania mencoba menelan ludahnya kasar sambil memikirkan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Sehingga Randi bisa menjadi sangat murka seperti ini. Kenapa kau menyuruh Mila untuk mengantarkan makan siang untukku? Tanya Randi dengan suara datarnya sambil menatap tajam Rania. Itu, Mas, aku menyuruh Mila karena aku takut jika Casey rewel di jalan. Kau tahu sendiri, kan, jika di waktu jam makan siang jalanan sangat padat, ucap Rania gugup sambil menunduk ketakutan. Besok jika mau mengirim makanan untukku, titipkan saja ke satpam rumah sakit. Kalau tidak lebih baik kau tidak usah mengirimkan makanan untukku saja. Maafkan aku, Mas, aku hanya ingin memastikan jika makanan kirimanku sampai ke tanganmu. Maafkan aku, ucap Rania lirih sambil terus menunduk. Sudahlah, lebih baik aku mandi saja, ucap Randi lalu bangkit dari duduknya. Apa kau sudah memaafkanku? Aku janji mulai sekarang aku yang akan mengantarkan makan siang untukmu. Tapi aku mohon maafkan aku, ucap Rania penuh permohonan. Dehem Randi datar lalu melangkahkan kakinya. Melihat Randi yang mau melangkah, Rania dengan cepat menangkap tangan Randi. Dia menatap Randi dengan tatapan penuh permohonan dan juga rasa bersalah. Dia tahu sadar jika penyebab kemarahan Randi adalah karena kelancangan Mila tadi. Kau belum memaafkanku, jadi aku tidak akan berhenti meminta maaf, ucap Rania menatap lekat wajah Randi. Melihat wajah teduh sang istri, kemarahan Randi langsung sirna begitu saja. Dia menatap wajah Rania sambil tersenyum kecil. Jika aku tidak memaafkanmu kau mau apa? Tanya Randi mengerutkan alisnya. Jika kau belum memaafkanku, maka aku akan mengikutimu kemanapun, ucap Rania dengan tegas. Kalau begitu ayo ikut, ucap Randi mengambil handuknya lalu berjalan ke kamar mandi. Kau mau apa, Mas? Tanya Rania membulatkan matanya. Mau ke kebun? Ya mau mandilah. Memangnya ada orang ke kebun membawa handuk? Ucap Randi terkekeh kecil lalu masuk ke kamar mandi. Melihat Randi yang masuk ke kamar mandi, Rania langsung menggigit kukunya pelan. Dia berpikir, apa perlu dia mengikuti Randi sampai ke kamar mandi? Jika tidak, maka dia tidak akan mendapatkan maaf dari Randi. Dengan cepat Rania ikut masuk ke kamar mandi sambil menutup matanya. Apa kau yakin akan terus menutup matamu? Tanya Randi terkekeh kecil. Iya, jika ini yang membuatmu puas maka aku akan menurutinya. Karena bagiku tidak ada yang lebih penting dari kata maaf darimu, ucap Rania dengan lantang. Mendengar ucapan Rania, Randi langsung tersenyum sambil menunduk. Tiba-tiba dia merasa menyesal karena telah memarahi Rania. Padahal Rania hanya ingin memperhatikan dirinya dengan mengirimkan makan siang untuknya. Hanya saja si Gojeknya yang tidak tahu diri. Baiklah, aku memaafkanmu, tapi, lain kali kau jangan pernah menyuruh wanita lain untuk mengantarkan makanan untukku. Karena aku tidak ingin jika ada orang ketiga dalam hubungan kita, ucap Randi tersenyum sambil menyingkirkan tangan Rania yang menutupi wajahnya. Benarkah, jadi kau sudah memaafkanku? Tanya Rania tersenyum bahagia. Iya, aku sudah memaafkanmu, ucap Randi tersenyum. Yah, terima kasih, pemuah, ucap Rania bersorak ria lalu mencium wajah Randi. Melihat aksi Rania,
Randi hanya terdiam melongo sambil memegangi wajahnya. Sedangkan Rania langsung berlari keluar karena malu. Ternyata istriku sangat agresif, gumam Randi tersenyum lalu menutup pintu. Rania dan Dirga datang ke pesta pemilik rumah sakit tempat Randi bekerja. Rania terlihat sangat anggun menggunakan gaun panjang berwarna merah muda. Ditambah lagi riasan wajahnya yang natural membuat kecantikannya semakin terpancar. Dia tambah lagi dengan kehadiran bayi gembul yang sangat cantik yang berada di dalam gendongannya. Sehingga membuat semua mata langsung tertuju kepadanya. "Hai, Rania, kamu cantik sekali," ucap para mama muda yang terlihat masih cantik dan seksi langsung mengerumuni Rania. Siapa lagi kalau bukan Zia dan juga para sahabatnya. "Wah, putrimu sangat imut. Gemes deh," ucap Sinta langsung mengambil Cesi dari gendongan Rania. "Mana para bocil, kenapa mereka tidak ikut?" tanya Randi melihat para bocil yang cerdik dan nakal itu tidak ada di sana. "Mereka sedang sibuk belajar, lagian akan terlalu repot jika harus membawa mereka," ucap Sinta sambil terus mencium gemas wajah gembul Cesi. "Jangan dicium seperti itu, nanti dia nangis. Sini gantian," ucap Nur mengambil Cesi. "Aku juga baru menggendongnya," ucap Sinta memayun kesal. "Bibirmu itu sama panjangnya dengan bibir Aulia," ucap Zia terkekeh. "Tahu, apa mau aku merias wajahmu itu buat gak monyong terus," ucap Risa terkekeh. Mendengar candaan para mama muda itu, Randi hanya tersenyum kecil. Terlebih lagi ketika melihat senyuman Rania yang begitu lepas. Sehingga membuat Randi semakin bahagia. "Adik Eci," ucap Filio dan Fiona langsung berlari mendekati Cesi. "Hai Fiona dan Filio, kalian sangat cantik dan juga tampan sekali," ucap Randi tersenyum. "Maci aman Andi uga angat ampan," ucap Filio tersenyum. "Hai, Ran, ayo kita ke sana," ucap Raffi merangkul Randi. "Ra, aku ke sana dulu ya," ucap Randi pamit kepada Rania. Mendengar itu Rania hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Sedangkan Clara dan lainnya hanya tersenyum kecil melihat sikap Randi yang tidak dingin lagi kepada Rania. "Sayang, aku ke sana dulu ya," ucap Raffi tersenyum lalu mencium pipi Clara. "Kalau sudah nikah pamitnya harus diiringi kiss dong. Seperti Raffi tuh," ucap Zia tersenyum sambil melirik Randi. Mendengar sindiran Zia, Randi hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Sudahlah, lebih baik kalian gabung sama Ryan dan lainnya saja. Kami mau bergosip tanpa ada gangguan," ucap Risa mengusir Randi dan Raffi. "Oke, kami juga ingin melihat gadis-gadis cantik dulu," ucap Raffi tersenyum kecil. "Apa?" ucap Clara langsung melototkan kedua matanya. Hei, tidak sayang, aku hanya bercanda," ucap Raffi terkekeh kecil lalu mengambil langkah 1000 untuk menghindari amukan Clara. Melihat tingkah Raffi, Randi hanya terkekeh kecil lalu mengikuti Raffi. Dia langsung bergabung dengan papa muda yang tampan dan mempesona. Namun, walaupun masih tampan dan mempesona, bahkan menjadi incaran para kaum pelakor. Namun, mereka semua sangatlah bucin dan juga takut kepada istri mereka masing-masing. "Hai, Ran, gimana kabarmu?" ucap Ryan langsung menyapa Randi. "Ya beginilah, alhamdulillah sekarang lebih baik dari sebelumnya," ucap Randi. "Istrimu makin cantik saja, bahkan dia jauh lebih cantik dari waktu sebelum menikah denganmu," ucap Wildan menatap Rania. "Jaga matamu, dia itu istriku," ucap Randi tersenyum kecil. "Tentu saja, aku hanya merasa senang karena kau mendapatkan istri yang baik seperti Rania. Bahkan dia sangat menyayangi putrimu," ucap Wildan tersenyum. "Iya, Ran, kau harus melupakan yang telah pergi dan menerima yang ada bersamamu saat ini. Ingat Tika pasti punya alasan yang sangat kuat dengan permintaan terakhirnya. Jangan sampai kau terlambat menyadarinya," ucap Kinan dewasa. "Kau harus menjaga dan mencintai Rania sama seperti kau mencintai dan menyayangi Tika dulu. Karena tanpa kamu tahu begitu banyak pria yang ingin menggantikan posisimu saat ini," ucap Ryan. "Aku setuju, ingat kau tidak boleh egois. Kau harus memikirkan putrimu juga. Karena belum tentu kau akan mendapat perempuan seperti Rania. Dia sangat menyayangi putrimu," ucap Ardian. "Terima kasih atas nasihat kalian. Aku juga sedang berusaha membuka hatiku untuk Rania. Aku berharap kami bisa mencintai satu sama lain," ucap Randi tersenyum. "Amin," ucap semuanya serentak mengaminkan ucapan Randi.
Mereka berbincang-bincang bersama sambil menikmati acara pesta yang meriah. Tidak lupa sambil bercerita mereka tetap memperhatikan para istri mereka. Karena bagi mereka keamanan dan kenyamanan istri merekalah yang paling penting. Sedangkan para mama muda asik bercanda sambil bergosip bersama. Bahkan suara tawa mereka terdengar dengan jelas oleh para tamu yang lainnya. Terlebih lagi kehadiran Filio dan Fiona yang sangat mengemaskan sehingga membuat tawa mereka semakin meriah. "Kak Nur, besok kakak sibuk gak?" tanya Rania. "Tidak, memangnya kenapa, Ra?" tanya Nur kembali. "Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Besok aku datang ke rumahmu ya." "Baiklah, kau datang saja," ucap Nur tersenyum. "Kak Zi, aku titip Cesi sebentar ya. Aku mau ke toilet sebentar," ucap Rania. "Baiklah, kau tenang saja. Cesi akan aman bersama kami," ucap Zia tersenyum. Rania langsung bangkit dari duduknya lalu berjalan menuju toilet. Tanpa dia sadari ternyata ada seseorang yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Saat Rania masih ke toilet wanita tiba-tiba seseorang ikut masuk dan mengunci pintu. Kau diam," ucap Dirga langsung menutup mulut Rania. "Kau mau apa? Kenapa kau mengikutiku?" tanya Rania geram sambil menepis tangan Dirga. "Aku ingin bicara denganmu. Aku mohon sebentar saja." "Bicara apa lagi sih, Ga? Nanti jika Randi lihat bagaimana? Bisa-bisa dia salah paham. Kenapa kau selalu memikirkan dia, sedangkan dia tidak pernah memikirkanmu?" "Tentu saja aku memikirkan dia. Karena bagaimanapun dia adalah suamiku. Jadi aku harus menghormatinya dan menjaga pernikahan kami. Dia memang suamimu, tapi dia tidak mencintaimu. Ingat, Ra, kau itu baginya hanyalah istri pajangan." "Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa, jadi kau tidak perlu ikut campur dalam masalahku." "Aku tidak ikut campur, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika memang dia mencintaimu, apa dia telah menyentuhmu?" Mendengar pertanyaan Dirga, Rania langsung terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata karena memang Randi belum pernah menyentuhnya sama sekali. Jangankan menyentuh mereka saja tidur secara berpisah. "Aku tahu dia belum memberikan nafkah batin kepadamu," ucap Dirga terkekeh kecil. "Ra, maafkan aku salah karena tidak bertindak tegas dengan hubungan kita. Tapi aku berjanji aku akan memperbaiki semuanya. Aku mohon beri aku waktu," ucap Dirga menggenggam tangan Rania. "Kau gila, Ga, kita sudah milik orang lain. Jadi tidak mungkin untuk kita bersatu lagi," ucap Rania tegas lalu menepis kasar tangan Dirga. "Kita memang sudah menjadi milik orang lain. Tapi bukan untuk hati kita. Aku tahu kau masih mencintaiku. Aku juga begitu. Kau tidak bahagia dengan pernikahanmu. Sama seperti diriku yang tidak pernah bahagia bersama Arin. Aku hanya mencintaimu, Ra. Aku mohon kita perbaiki lagi hubungan kita ya," ucap Dirga menangkupkan kedua tangannya di wajah Rania. Rania menatap lekat mata Dirga. Dia dapat melihat cinta yang begitu besar terpancar di mata Dirga. Cinta yang sangat besar bahkan masih sama seperti dulu. Namun, walaupun mereka masih saling mencintai, akan tetapi takdir mereka tidak akan pernah bisa bersatu. "Maaf, Ga, pernikahan itu bukanlah permainan. Tapi pernikahan itu ikatan suci. Jadi maaf, aku tidak bisa menerimamu lagi dalam kehidupanku. Lebih baik kau melupakanku dan mencoba menerima Arin," ucap Rania meneteskan air matanya lalu melepaskan tangan Dirga. "Tapi, Ra, maaf, aku tidak mencintaimu lagi. Aku hanya mencintai suamiku. Jadi, aku mohon jangan ganggu aku lagi," ucap Rania menghapus air matanya lalu mencoba membuka pintu. "Maaf, aku tidak bisa menuruti keinginanmu. Aku akan terus memperjuangkan cinta kita. Kau lihat saja," ucap Dirga menatap tajam Dirga. Bersambung dulu ya teman-teman.